Perhatikan, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa qad aflaha man wa qad khaba man. Tolong ibu garis bawahi ayat 7 sampai 8 dulu. Wa nafsi wa ma, dah gini ya, lihat sini bu, ini nafs bagi 2. Sudah? Dan demi jiwa manusia yang aku ciptakan sempurna. Saya ulang. Dan demi jiwa manusia yang aku ciptakan sempurna. Ini sumber kehidupan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa itu ada 2 potensi, 2 kecenderungan. Satu, apa yang disebut potensi takwa, semua sumber kebaikan di jiwa takwa. Sudah? Di sini inti semua kebaikan. Jujur, tenang, rendah hati, sabar, di sini semua. Prakteknya nanti bagaimana? Ibu ingin mempraktekkan sifat ketenangan tadi supaya muncul sakinah. Suami lihat, suami terikat, suami nyaman, suami tenang dan terjaga dalam rumah tangga. Ini yang harus diekspor di sini. Tapi ini punya lawan, namanya fujur, yang sering kita sebut dengan nafsu. Fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta. Awas, hati-hati. Di sini ada rendah hati, di sini ada sombong. Kalau semua dari tubuh kita sumbernya dari sifat fujur, maka yang keluar perbuatan buruk. Contoh, bu, lisan ini nggak bisa berkata kecuali jiwa kita memerintahkan, katakan ini. Kalau diperintahkan dari dalam hati kita, kolbu kita, katakan yang baik, keluarlah baik di lisan. Tapi kalau kata kolbunya keluar yang jelek dari sifat fujur, maka keluarlah yang buruk. Karena fujur adanya di nafas, yang buruk disebut su, nafas dan su disingkat jadi nafsu. Itu ada di Quran surah ke-12 ayat ke-53. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis su. Nafas ketemu su menjadi nafsu. Pelan-pelan. Jadi nanti semua tindakan-tindakan manusia itu kalau bukan dari jiwa takwanya, keluar dari perintah nafsunya. Kalau dari nafsu itu keluar keburukan, diminta mencuri, diminta mencela, diminta berzina, diminta selingkuh, itu nafsu semua. Kalau keluar dari jiwa takwa, keluar yang baik semua. Aura baik, kemuliaan, kebaikan, kesopanan, itu takwa. Nah, ketika perempuan dengan fitrahnya diperintahkan oleh Allah, nih kamu indah, kenakan jilbab, kenakan seperti ini, lakukan begini, itu untuk menjaga kemuliaannya sekaligus mengaktifkan jiwa takwa dalam pasangannya. Jadi kalau ibu seketika mengenakan pakaian begini, pakai jilbab, bagus, tertutup, itu pasti laki-laki hormat, bu. Hormat itu, tidak akan ganggu ibu. Ibu nggak percaya silahkan. Preman sepreman-premannya, lihat ibu berjilbab, rapi, bagus, itu untuk menggoda, untuk mengusik, itu sungkan. Ganggu tuh, lewat nih. Ulah, bunga, gede dosanya. Ganggu tuh, nggak mau dosanya gede katanya. Itu minimal ada kesan di hatinya, aktif jiwa takwanya. Sepreman-premannya, kalau ibu menjaga hukum Allah, ibu terjaga. Tapi sebaliknya, ketika ada perempuan berusaha membuka bagian yang seharusnya dia tutup, yang sudah Allah jaga, maka yang aktif di lawan jenisnya itu nafsunya. Itulah sebabnya kenapa perempuan itu dijaga dari auratnya, supaya apa? Satu, tidak terganggu dan terlukai dirinya. Yang kedua, tidak terpancing keadaan nafsu dari dalam pasangannya, sehingga dengan munculnya nafsu itu bisa mengganggu kehormatan dirinya. Itu poinnya. Jadi kalimat ini nggak benar kalau ada aktivis ya, feminis macam-macam mengatakan yang penting pakai pakaian terhormat. Itu mah laki-laki aja yang nafsunya begitu. Nah, nafsunya itu muncul karena perilaku Anda. Itu poinnya. Ya, itulah sebabnya kenapa Allah tutup
supaya kehormatan ibu terjaga, yang lain tidak terganggu. Jelas gak? Ini kisah nyata di Amerika. Satu kali seorang perempuan berjilbab, ini kisah nyata, sedang lewat malam-malam. Allahu Akbar, ketika lewat ternyata ada beberapa preman sedang nongkrong. Dan preman itu dari karakteristik wajahnya sudah tercurigai suka berbuat sesuatu yang kurang baik. Apa yang dia lakukan? Saya ajarkan satu doa ya Bu ya. Ibu kalau ada anak perempuan atau ibu sedang berjalan ke satu tempat sedang tidak merasa nyaman, ibu boleh bacakan doa ini. Bismillahilladzi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul basir. Itu kalau mahasiswi, adik-adik atau ibu atau anak gadisnya atau ibu sedang jalan terus lewat tempat yang gak enak, ada orang nongtong-nongtong diduga gak enak, bacakan doa itu. Singkatnya gini, perempuan itu lewat, ini kisah nyata, ternyata gak ada satupun berani yang ganggu. Tapi besoknya muncul di berita terjadi, mohon maaf, pelecehan seksual di tempat persis perempuan itu lewat. Dan waktunya itu selang gak berapa lama dari perempuan itu lewat. Taunya di televisi. Di perempuan ini begitu lewat, begitu lihat TV besoknya, dia melihat, oh ini kan tempat saya malam lewat tadi. Terus waktunya gak berjauhan, begitu beliau telah lewat tadi, setelah sekian ya waktu, itu terjadi peristiwa itu. Maka secara singkat pelakunya itu karena terduga, terlihat kan, lewat CCTV, ada beberapa keadaan, ditangkap tapi untuk memastikan harus ada saksi. Maka datanglah perempuan berhijab ini ke kantor kepolisian, mengkonfirmasi. Ketika kemudian diperlihatkan, betul, itu juga yang saya lihat ketika saya melewati tempat itu. Penasaran setelah itu, maka dia datangi pelaku tadi, dia tanya, perempuan ini, saya mau tanya pada Anda, kan sebelum perempuan yang Anda lecehkan itu lewat, saya akan lewat. Kenapa Anda nggak lecehkan saya? Apa jawab preman-preman tadi? Mereka katakan, kami tidak berani melecehkan Anda. Kenapa? Karena saat Anda lewat tadi, di samping Anda itu ada pria-pria berbadan besar yang selalu menjaga Anda saat lewat. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Dan ini janji Allah di surah Fussilat. Ketika seorang hamba istiqomah mendekat kepada Allah, Allah turunkan malaikat untuk menjaganya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah mendekat karena Allah, mengerjakan sesuatu karena Allah, ibu berjilbab karena Allah, Allah kasih hadiah ibu ingin pakai karena Allah, saya gunakan karena Allah. Kata Allah, siapapun hambaku yang melakukan segala hal karena aku turunkan malaikat khusus untuk menjaga dia selama dalam kehidupannya. Itu poinnya. Lalu ditanya lagi, kenapa perempuan yang itu engkau lecehkan? Karena dia menggunakan tampilan yang begitu menggoda. Tuh. Jadi ketika Allah turunkan pakaian khusus untuk perempuan, sesungguhnya untuk menjaga kehormatannya dan melindungi dia dari perbuatan yang tidak menyenangkan. Itu poinnya. Ya, jelas ya?